Selamat datang kembali di segmen Fundamental Pundit bersama saya Muhammad Reza Ilham Taufani, Equity Analyst Research dari CNBC Indonesia. Sore hari ini kita akan membahas sebuah emiten yang bergerak di sektor consumer goods. Emiten ini cukup dikenal oleh masyarakat dengan produknya yang sudah terkenal yaitu mie instannya Indomie. Produk Indomie mengalami lonjakan penjualan mengingat yang disebabkan oleh adanya penurunan dari harga komoditas dan faktor-faktor lainnya yang mendorong penjualan dari Indomie mengalami lonjakan. Lonjakan ini juga menyebabkan hingga bottom line dari perusahaan khususnya di laba bersih yang mengalami lonjakan yang juga disebabkan oleh adanya penurunan COGS atau cost of goods sold dan juga adanya peningkatan dari keuntungan kurs. Hal ini menjadikan saham ICBP semakin menarik untuk diinvestasikan. Sebelum analisis lebih dalam, kita saksikan perdagangan saham ICBP pada sore hari ini. Ya, kita saksikan bahwa Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP mengalami peningkatan harga saham pada sore hari ini meningkat sebesar 1,34% atau sebesar 150 poin. Peningkatan saham ICBP pada sore hari menyebabkan harga sahamnya menjadi Rp11.325 per lembar sahamnya. Hal ini selaras atau sejalan dengan pergerakan dari IHSG yang pada sore hari ini sempat melesat hingga 0,45%. Ya, lebih lanjut kita akan saksikan bagaimana kinerja finansial daripada emiten ICBP atau Indofood Sukses CBP. Ya. Nah, kalau kita perhatikan kinerja pendapatan dan juga laba kotor dari emiten ICBP mengalami adanya tren penurunan atau kemudian pada kuartal pertama 2023 ini mengalami lonjakan hingga menyentuh titik tertingginya sepanjang masa menjadi 17,1 T dan laba bersihnya menjadi all time high berada di 5,8 triliun. Laba kotor dari emiten ini disebabkan oleh adanya efisiensi dari perusahaan dan juga adanya penurunan dari harga komoditas khususnya komoditas gandum. Penurunan harga komoditas gandum menyebabkan emiten ini dapat meningkatkan laba kotor atau margin laba kotornya yang bertumbuh menjadi 34%, padahal di kuartal sebelumnya hanya sebesar 29%. Hal ini menjadi sentimen positif ditambah dengan adanya keuntungan kurs yang menyebabkan bottom line dari perusahaan itu menjadi mengalami lonjakan yang signifikan. Selain itu juga kita perhatikan bahwa emiten dari ICBP ini dapat melakukan peningkatan penjualan dari seluruh segmen geografisnya dari berbagai negara, khususnya yang kontributor terbesar sendiri dari Indonesia sebesar 12%. Untuk penjualan dari setiap segmen geografisnya lebih mendetail, kita akan saksikan pada penjelasan di slide berikutnya. Ya, sebelum kita masuk ke penjualan dari setiap segmen, kita akan melihat bahwa memang terdapat adanya tren peningkatan harga penjualan atau harga produk dari ICBP dari produk Indomie sendiri. Indomie yang pada tahun 2011 dihargai sekitar 1.300 per bungkusnya. Kemudian ini terus mengalami lonjakan konsisten dari tahun ke tahun meskipun terjadi berbagai perubahan dari harga bahan bakunya sendiri yaitu khususnya gandum. Gandum sempat mengalami penurunan harga, kemudian hingga pada tahun 2022 itu mencapai all time high-nya berada di sekitaran meningkat 3 kali lipat hingga sekitar $500 per tonnya. Namun saat ini harga komoditas gandum sendiri mampu menurun hingga mencapai $250 per ton dan emiten ICBP malah tetap mampu meningkatkan harga jual dari produk Indominya hingga saat ini berada di 3.100 per bungkusnya. Padahal sebelumnya emiten ini juga mampu meningkatkan. Nah, kita lihat bahwa memang terjadi adanya selisih yang dapat menjadi keuntungan dari ICBP itu sendiri. Sehingga ketika emiten ini awalnya mengalami peningkatan COGS pada tahun 2022 yang disebabkan oleh peningkatan harga komoditas gandum dan juga harga komoditas dari batu bara itu sendiri. Ini menyebabkan beban pokok penjualan atau COGS-nya meningkat signifikan. Namun adanya penurunan dari harga komoditas itu sendiri yang disebabkan oleh kenaikan suku bunga
Ini menyebabkan margin laba kotor dari perseroan itu semakin lebar, semakin besar. Hal ini menjadi faktor yang positif untuk perseroan sehingga emiten ICBP dapat meningkatkan margin laba kotor atau gross profit marginnya. Ya, seperti yang sudah kita lihat di slide sebelumnya. Untuk lebih detail kita akan saksikan di slide selanjutnya. Ya, kita saksikan juga bahwa terdapat tren penjualan dari seluruh segmen sejak tahun 2009. Sejak tahun 2019. Namun kita dapat masih melihat bahwa memang segmen yang paling besarnya berasal dari segmen geografis dari Indonesia itu sendiri. Kemudian ini mengalami pertumbuhan hingga secara tahunan 2023 meskipun kemarin sempat mengalami pada akhir tahun 2022 mengalami lonjakan harga bahan baku dari gandum, emiten ini tetap dapat meningkatkan penjualannya sehingga tahun 2023 apabila disetahunkan menjadi nilai tertinggi penjualan dari emiten ICBP. Kemudian kita saksikan bahwa pertumbuhan penjualan secara kuartal tahunan ini mengalami peningkatan tertingginya khususnya disebabkan oleh adanya Asia lainnya. Namun Asia lainnya yang hanya berkontribusi tidak cukup tinggi, ini tidak menyebabkan oleh lonjakan penjualan yang signifikan pada perseroan. Dan Indonesia sebagai target penjualan tertingginya mengalami lonjakan sebesar 12%. Inilah yang menjadi penyebab dari pertumbuhan kinerja dari ICBP itu sendiri. Dari segmen top line hingga bottom line perusahaan, emiten ICBP dapat meningkatkan penjualan secara setiap segmen geografisnya. Kita saksikan bahwa dari seluruh segmen geografisnya, Indonesia mengalami lonjakan 12%. Kemudian Timur Tengah menjadi sumber pertumbuhan pendapatannya yang paling kecil dengan sebesar 4%. Kemudian terbesar di Asia lainnya dan di negara lain-lainnya sebesar 20%. Ya, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya, kita saksikan bahwa di sini merupakan data-data kinerja finansial dari perseroan. Kita lihat bahwa terdapat poin-poin yang mengalami lonjakan dan perubahan drastis. Nah, ini kalau kita lihat terdapat beban perusahaan yang mengalami peningkatan signifikan, yaitu khususnya terlihat pada beban operasi lainnya. Jika melihat lebih dalam, hal ini disebabkan oleh adanya kerugian kurs dari selisih mata uang asing dari aktivitas operasi perseroan. Itu tercatat di laporan catatan kaki perusahaan. Nah, kerugian ini dapat dikatakan sebagai one time loss, sehingga jika nilai tukar semakin membaik, perusahaan dapat menghindari ke depannya kerugian-kerugian semacam ini. Selain itu, kerugian ini mencapai 486 miliar rupiah. Di sisi lain, perusahaan juga memperoleh keuntungan kurs dari aktivitas pendanaan yang menghasilkan laba mencapai 1,8 triliun. Akun ini merupakan one time gain sehingga jika tidak terjadi aktivitas tersebut, perusahaan tidak akan memperoleh laba kurs tersebut. Namun hal positif dari aktivitas ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup kompeten dalam mengelola nilai tukar sehingga jika kedua akun tersebut dihilangkan atau digabungkan ke depan, perusahaan masih dapat keuntungan kurs mencapai 1,4 triliun rupiah. Kerugian mata uang juga menguntungkan emiten ICBP ini pada akun beban keuangan. Sehingga ICBP mampu menghilangkan kerugian mata uang senilai 257 miliar apabila dibandingkan dengan kuartal pertama 2022. Ya, kita lanjutkan bahwa memang terdapat kemampuan perseroan dalam mengelola mata uangnya sehingga mendapatkan keuntungan kurs hingga 1,4 triliun. Sehingga kita saksikan secara valuasi emiten ICBP apabila dibandingkan dengan kompetitornya yang berada di perusahaan yang bergerak di bidang consumer goods lainnya seperti Mayora, kemudian terdapat Unilever dan juga Cimory. Emiten ini masih terhitung secara valuasi merupakan emiten yang paling murah. Hal tersebut memang disebabkan oleh ICBP mampu meningkatkan laba bersihnya sehingga PE ratio atau PER-nya secara trailing 12 month ini merupakan yang terendah apabila dibandingkan dengan kompetitornya. PER dari ICBP berada di 19,96 menjadi yang termurah. Dan juga tidak hanya dari segi PE ratio, emiten ini secara price to book value cukup rendah berada di 3,29. Memang kita lihat bahwa emiten consumer goods yang
memang memiliki pertumbuhan kinerja dari tahun ke tahun, layak untuk dihargai secara valuasi memang lebih premium dengan PBV yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata dan juga PI rasio dari yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata yaitu 15 poin. Namun hal ini masih menjadi hal yang positif disebabkan oleh adanya pertumbuhan kinerja dari tahun ke tahun mendatang. Sehingga apabila ICBP mampu membukukan pertumbuhan kinerja seperti apa yang terjadi di kuartal pertama 2023, ini akan menjadi hal yang positif untuk emiten ke depannya mengingat bahwa PI rasio perusahaan akan semakin kecil disebabkan oleh lonjakan laba bersihnya. Ya, kita lanjutkan secara efisiensi perusahaan dalam mengelola laba bersihnya, dalam mengelola pendapatan menjadi laba bersih. Bahwa emiten ini secara gross profit margin atau margin laba kotornya cukup baik berada di level 36,36%. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan perusahaan dalam mengelola harga jualnya. Namun perusahaan dapat mengelolanya hingga bottom line menjadi 20,66 menjadi yang terbesar apabila dibandingkan dengan kompetitor. Hal ini menyebabkan emiten ICBP menunjukkan bahwa mereka dapat melakukan efisiensi dari segmen lain-lainnya dan juga ini menjadi sentimen positif yang disebabkan oleh adanya penurunan atau peningkatan kinerja dari keuntungan kurs. Kemudian kita lihat secara return on asset atau ROA. Ini disebabkan mengalami ROA paling kecil apabila dibandingkan dengan emiten-emiten lainnya. Emiten ICBP memiliki ROA berada di 5,56%. Ini menjadi yang terendah disebabkan oleh emiten ICBP memiliki aset yang cukup besar. Kemudian secara debt to equity ratio, emiten ICBP memiliki DER sebesar 1,4 dan juga ini menunjukkan bahwa emiten ICBP menjadi yang terbesar apabila dibandingkan dengan kompetitornya. DER 1,44 ini disebabkan oleh akuisisi yang dilakukan perusahaan terhadap PT Pine Hill, produsen dari produk Indomie juga yang berada di Timur Tengah sana. Hal ini menjadi meskipun adanya lonjakan beban dari perseroan, namun emiten ICBP tetap dapat menunjukkan kinerja laba bersih dari perusahaan sehingga hal ini menunjukkan bahwa akuisisi yang dilakukan terhadap Pine Hill ini berbuah positif dengan adanya peningkatan dari seluruh segmen penjualan dan juga laba kotor dan juga hingga bottom line perusahaan dari segi laba bersih. Kemudian kita lihat meskipun secara utang ICBP memiliki utang yang cukup tertinggi apabila dengan kompetitornya, namun emiten ICBP memiliki kemampuan membayar utang jangka pendeknya lebih baik apabila dibandingkan dengan kompetitornya. Dengan current ratio sebesar 2,96 atau aset lancar yang dibandingkan dengan utang lancar atau utang jangka pendeknya itu menjadi yang terbesar sehingga emiten ini masih dapat sekitar 3 kali membayar utang jangka pendeknya dengan keseluruhan dari aset lancarnya. Kemudian secara quick ratio sebesar 2,38 apabila dilihat perbandingannya dengan current ratio, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas dari aset lancar perusahaan berasal dari kas. Ini menunjukkan bahwa kas perusahaan dapat cukup baik untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Sehingga emiten ICBP meskipun memiliki utang yang cukup besar, tetap tidak berisiko apabila mengalami adanya penurunan kinerja sehingga yang menyebabkan emiten ini tidak dapat membayar utang sehingga menjadi default. Berdasarkan pemaparan dari keseluruhan dari emiten-emiten baik ICBP, hal ini menunjukkan bahwa emiten ini cukup undervalue apabila dibandingkan dengan emiten consumer goods lainnya. Selain itu hal ini juga terdapat sentimen positif dari emiten ICBP yang disebabkan oleh adanya peningkatan penjualan dari seluruh segmen geografis, baik dari Asia, dari Indonesia sendiri, dan juga dari negara-negara lainnya. Ini menjadi potensi pertumbuhan untuk perseroan ke depannya. Nah, kita sudah ketahui bahwa pendapatan perusahaan terus bertumbuh, dan juga emiten ini masih tetap mengalami peningkatan margin laba kotornya dengan adanya penurunan dari beban pokok pendapatan yang disebabkan oleh penurunan harga dari gandum itu sendiri. Sehingga ke depannya semakin dengan harga gandum yang mulai terkoreksi, yang mulai terkendali, ini akan menjadi sentimen yang positif untuk perseroan
meningkatkan kinerjanya hingga bottom line yang disebabkan oleh efisiensi. Sehingga berdasarkan pemaparan tersebut, emiten ICBP masih berpotensi untuk mengalami upside apabila kita menggunakan valuasi-valuasi pertumbuhan yang masih menarik. Ya, keputusan investasi tetap berada di tangan Anda. Saya hanya memberikan penjelasan terkait dengan kinerja dari ICBP. Disclaimer on, saya kembalikan ke Anneke Wijaya.